Apa namanya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Yang terhormat Ketua Yayasan Ampera Benas 21 Maros, yang kami hormati Direktur Ampera Benas 21 Maros beserta jajarannya. Yang saya hormati para dosen beserta staf kampus Ampera Benas 21 Maros dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Berkat beliau kita dapat berkumpul di acara pembukaan ospek mahasiswa baru tahun 2023. Saya dan Mandali sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pembacaan doa bersama, yang kelima bina suasana, yang keenam materi tentang akademik yang akan dibawakan oleh yang bersangkutan, yang kesembilan materi tentang administrasi kampus, dan yang ke-10 ice breaking. Baik, kita langsung saja beranjak ke susunan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada bersangkutan disilakan. Indonesia, tanah airmu, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku,
bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Direktur Akper Yapinas 21 Maros, beserta dosen, staf, dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini guna melaksanakan PMBK. Mudah-mudahan dengan acara nanti ini bisa memberikan motivasi kepada adik-adik sekalian, ya, bagaimana belajar dengan baik, bagaimana belajar merdeka, dan bagaimana mendapatkan pengetahuan yang bisa dilaksanakan nantinya. Saya hanya sangat berterima kasih. Selamat datang di Akper Yapinas 21 Maros. Mudah-mudahan adik sekalian jangan ragu dan jangan takut. Kita punya Akper itu sangat disegani di luar. Jadi mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa berprestasi seperti senior-seniornya yang di luar, karena hampir semua di rumah sakit ini, kalau Anda di daerah, apalagi di Maros khususnya, ya, kalau Anda katakan Akper penerimaan perawat, lebih banyak perawat dari Akper Yapinas 21 Maros. Itu hampir 80% kalau di Maros, Pangkep juga seperti itu. Jadi apalagi adik-adik sekalian, senior-seniormu itu sudah banyak yang keluar negeri, ya, terutama di Jepang. Jadi saya harap nanti di kemudian hari ini adik sekalian tolong dibantu, ya, supaya diperkuat bahasa asingnya. Kenapa seperti itu? Karena inilah komunikasi yang sangat bagus. Di luar sana itu sangat dibutuhkan itu perawat, ya, sangat dibutuhkan dan mempunyai selera yang sangat besar, ya. Jangan Anda bertumpu di sini saja memikirkan menjadi pegawai negeri. Mendingan insya Allah saya usahakan menggabungkan adik-adik sekalian dengan orang-orang yang baik, terutama ya pengiriman ke Australia itu. Jadi harap adik-adik sekalian kuasai bahasa dua saja, bahasa Inggris atau bahasa Jepang, ya. Nah sekarang itu adik sekalian, penerimaan ke rumah sakit Arab Saudi itu juga ada. Saya sebenarnya kemarin dikontak untuk mau adakan sosialisasi untuk penerimaan pegawai di rumah sakit sana itu. Ya saya pikir insya Allah nanti saya bicarakan semua adik-adik sekalian. Saya hanya berharap, ya, berharap sekali di sini Anda belajar saja, ya, belajar. Jangan berpikir kerja dulu, belajar. Itu kuncinya, ya. Kuasai itu bahasa, kuasai keahlianmu sebagai profesi keperawatan, itu saja, ya. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Anak Bangsa, Bapak Insinyur Tamrin,
Yang saya hormati Ibu Nur Pasita, salah satu dosen kita. Yang saya hormati para dosen, Bapak Ibu serta staf Akademi Keperawatan Yapinas 21 Maros. Tentu saya sangat bangga pada adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam kepanitiaan penerimaan mahasiswa baru tahun 2023-2024 tahun ini. Kemudian yang saya hormati dan banggakan adik-adik mahasiswa angkatan tahun 2021, 2022, 2023, dan yang saya sangat sayangi dan cintai adalah adik-adik mahasiswa tahun 2023-2024. Beri aplaus untuk adik-adik kita. Pertama-tama saya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena alhamdulillah pada hari ini kita memasuki lagi satu tahapan dari berbagai rangkaian tahapan di dalam pemberian pelayanan ataukah kegiatan akademik kita, yaitu masuk di tahapan menyambut dan melaksanakan orientasi mahasiswa baru 2023-2024 tahun ini. Itu terkait dengan tadi yang diamanahkan bahwa ada dua agenda kita itu sambutan. Tentu yang masuk di ranah sebagai sambutan saya yaitu yang pertama bahwa selamat datang kepada adik-adik sekalian. Alhamdulillah adik-adik telah memberikan kepercayaan kepada Akper Yapinas 21 Maros. Perlu diketahui adik-adik sekalian bahwa apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan bahwa Akper itu dikenal di luar ya, dan terkait dengan keperawatan itu memang di Maros lah, Akper lah yang menjadi lembaga yang menghasilkan keluaran keperawatan. Ada perguruan tinggi, ada beberapa perguruan tinggi di Maros tetapi tidak mencetak keperawatan. Jadi satu-satunya adalah Akademi Keperawatan. Di Maros kita banyak mengenal perguruan tinggi, ya. Ada Salewangan Kebidanan, kemudian ada STAI DDI, ada Universitas Muslim Maros, kemudian ada perguruan tinggi namanya Permata Ilmu. Tapi semua itu adalah mengelola program yang berbeda dengan kita, ya. Jadi memang kalau kita mau mencari perawat, ya tentu mencari di lembaga yang menelurkan atau menghasilkan keperawatan, itu ya, itu. Jadi terkait dengan keperawatan ini saya memberikan gambaran kepada adik sekalian. Keperawatan ini dulu sangat jaya, gaungnya luar biasa. Cuma memang ya saya kira itu perguruan tinggi pasti ada masa-masa jaya, kemudian menurun, kemudian naik lagi. Itu semua pasti akan dikena perjalanan yang demikian. Kebetulan Akper ini terus terang boleh saya katakan setelah ya saya menggabung, boleh dikata 2-3 tahun baru kita mencoba untuk bagaimana mengembalikan Akper ini ke ya tidak usah jaya seperti dulu, tetapi bagaimana bisa berjalan secara konsisten dan menjadi kebanggaan Kabupaten Maros. Itu yang kita harapkan. Kita tidak perlu bilang
langsung jaya tetapi tidak bertahan. Jadi kita mau meletakkan fondasi di dalam pengembangan Akper ini adalah secara mendasar. Jadi tidak mudah goyah dan tidak mudah digoyahkan oleh siapapun kecuali mungkin internal kita. Tapi insya Allah dengan kebersamaan yayasan dengan para direktur serta para pengelola Akper, insya Allah akan jaya. Karena kalau dari luar itu mustahil ada yang bisa menggoyangkan Akper, ya, kecuali dari internal kita sendiri. Itu. Makanya insya Allah kami bergandengan tangan dengan yayasan untuk bagaimana memelihara nama baik Akper ini sehingga bisa kita meletakkan pondasi di dalam rangka untuk mengambil start untuk kita berjalan atau bergerak maju untuk Akper yang lebih bagus ke depan. Jadi itu, karena kalau kita tidak membuat pondasi yang kuat terkait dengan Akper, tidak dibangun dengan kebersamaan, akan kembali seperti dulu. Makanya kita semua ini sangat mempercayai dan sangat yakin dan sangat mengharapkan ya perkembangan Akper ini lebih bagus. Apakah adik-adik semua siap? Sekali lagi, bisakah adik-adik semua diwanggakan oleh para petinggi Akper dan masyarakat? Siap. Kalau memang sudah siap, marilah kita bersama-sama di dalam rangka membawa dan memelihara citra baik Akper. Memang saya katakan bahwa Akper baru kita meletakkan fondasi. Tapi insya Allah itu akan terus karena kita senantiasa peka terkait dengan perkembangan yang ada di lingkungan kita. Kita tidak mudah dihasupi oleh instruksi-instruksi ataukah pandangan-pandangan orang yang dari luar. Makanya kita harus bersatu. Gitu. Kemudian saya sebagai orang manajemen yang punya juga perjalanan yang cukup panjang, ya. Kalau saya menarik dari sisi kepemimpinan di Akper, itu sangat-sangat luar biasa, dan saya ini adalah termasuk orang baru, ya, termasuk orang baru, dan boleh dikata bahwa saya menerima tanggung jawab sebagai direktur Akper itu baru tahun kemarin dan tahun ini, jadi boleh dikata 2 tahun, sehingga saya sudah banyak belajar, sudah banyak menganalisis, ya, apa penyebab. Dan tentu saya tidak akan mundur ke belakang hanya dengan dipersandingkan sesuatu ke depan. Tapi saya akan jalan dengan manajemen saya sesuai dengan apa yang saya pahami dan yang saya pahami dan mampu untuk menjalankan. Karena saya katakan bahwa saya ini adik-adik sekalian berangkat dari perguruan tinggi yang pernah sehat sekali, yaitu Universitas Muslim Maros. Jadi terkait dengan pemahaman manajemen saya tahu persis, ya, karena Universitas Muslim Maros itu diawali dari STKIP, yang mana awalnya pendidikan koperasi dan PPKN. Itu saya sudah menggabung di tahun 90. Jadi sudah lama toh? Sudah lama. Kemudian saya membangun STKP dengan program studi bahasa Inggris, matematika, biologi. Sudah itu kita bangun sekolah tinggi ilmu manajemen, STIM. Sudah itu masuk lagi membangun sekolah tinggi ilmu pertanian. Semua itu tidak lepas dari saya sebagai tim inti di dalam pengembangan perguruan tinggi itu. Kemudian tahun 2015 ada keinginan menjadi universitas. 2 tahun saya mencoba untuk menarik diri dari pembentukan universitas, ternyata tidak jadi-jadi. Boleh tanya semua petinggi Yapin, ya, mulai dari yayasan pembina, boleh. Karena semua sudah didampingi oleh para profesor, tapi tidak ada yang jadi. Kemudian administrasi itu tadi sudah kita dengarkan bahwa akan
disampaikan oleh para pemateri selanjutnya di dalam orientasi kita. Jadi memperpendek bahwa sekali lagi selamat datang kepada adik-adik sekalian terkait dengan keberadaan dan kepercayaan adik-adik, kepercayaan orang tuanya kepada kami. Kami berkomitmen akan mengawal adik-adik sampai selesai sepanjang adik-adik taat dan patuh terhadap aturan kita, ya. Karena terus terang saya juga dikenal adalah penegak aturan, ya. Jadi ikuti. Kemudian di masa 3 hari ini sampai gerak jalan ke depan itu ada aktivitas. Saya juga menyoroti dan mengingatkan, ya, kepada panitia, berikan pelayanan yang terbaik kepada adik-adik kita. Jangan ada pemaksaan hal-hal yang tidak mampu mahasiswa kita. Jangan jaga komunikasi yang baik, yang santun. Kalau memang kita mempunyai suara yang luar biasa, tapi ikuti dengan senyum. Karena itu tidak bisa dirubah serta-merta, ikuti senyum. Sehingga akan nampak sebuah pelayanan yang bersahabat, ya, kepada adik-adik yang belum tahu persis terkait dengan watak dan karakter kita. Mungkin kita punya muka seram tetapi hatinya baik, ya, itu. Mungkin kita punya suara seram tetapi hatinya baik. Kembali lagi ke hati kita. Jadi manusia, adik-adik kita ini, Bapak Ibu adik-adik panitia, sekali lagi saya pesankan, ini adik-adik kita manusia juga, mempunyai perasaan juga, mempunyai orang tua juga, ya. Jadi berikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang mengedepankan kemanusiaan, ya. Jangan lagi ada permainan-permainan yang mengarah kepada perpeloncoan. Salah satunya misalnya disuruh paksa turun di got membersihkan, jangan. Ataukah melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang bisa mencederai, itu bisa berdampak hukum, ya. Jadi sekali lagi, kelola mahasiswa baru kita dengan baik, dengan pelayanan yang terbaik, dan kalau bisa kedepankan, bukan kalau bisa, wajib untuk memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan, dan jangan memberikan rasa tekanan yang menakutkan. Akper ini sekali lagi mau, ya, merangkul secara bersama-sama semua yang lama maupun yang baru di dalam rangka untuk membawa akper. Maka dari itu sekali lagi untuk panitia ini saya mengingatkan, karena saya juga paham komunikasi bahwa saya tidak mungkin akan menegur secara langsung di depan orang-orang dalam rangka untuk menjaga kredibilitas dan nama baik panitia. Jadi sekali lagi untuk panitia kita saling mengingatkan, dan tolong dicamkan betul-betul apa yang saya pesankan, ya. Saya masih butuh mahasiswa, bukan mau membuang mahasiswa, tapi kami juga bukan murahan, tapi akan membawa akper lebih baik. Itu. Aplaus dulu. Saya kira apa yang saya sampaikan mungkin cukup. Kalau ada tambahan-tambahan nanti di dalam materi selanjutnya. Karena saya diinstruksikan oleh MC untuk membuka acara, maka saya menyampaikan bahwa pada hari ini, Selasa tanggal 30, Kamis tanggal 31 Agustus 2003, ya, sudah mulai muncul anunya. Saya kira itu contohnya mahasiswa lah. 2023 tepatnya pukul 9:09 saya sebagai direktur membuka secara resmi masa orientasi ini selama 3 hari ke depan, yang ditutup dengan gerak jalan santai bersama dan wajib untuk semua secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga, yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di Aula Akbar Yapenas 21 Maret ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bukakanlah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah, kesabaran, dan keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian kami dalam membangun kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan berbangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah pertolongan serta kekuatan lahir dan batin agar kami berhasil dengan ahsan dan ihsan, sehingga tercapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, harmonis dan sejahtera dalam naungan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, anugerahkanlah kepada para mahasiswa baru kami kekuatan dan ketabahan ketika mereka menghadapi PKKMB dan selama menempuh proses pendidikan nantinya. Bentangkanlah jalan kemudahan bagi mereka. Jadikanlah mereka insan yang jujur, inisiatif, berwawasan, dan aktif. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapa kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surang langsung. Lebih. Halo. FPTP online. FPTP online channelnya. YouTuber. Ya, Jaya Akbar Yapenas 21 Maret.